Selanjutnya, mari sambut Ali Mezin, Song Jiming. maju menerima penghargaan. Pabrik Motor Yongxing, Director Song Jiming. Berhasil mengembangkan mesin super generasi kelima. Dainu Jarahi. Penghargaan Talenta Teknologi Nasional. "30 tahun menikah masuk keluarga yang akhirnya tak mengecewakan mertua, membangun pabrik Yongxing, dan memberi istri kehidupan layak. Saya ingin berterima kasih. Tanpa dukungannya, sulit meraih prestasi hari ini. Dia adalah istriku, Yang Sumei." "Juwimi, kenapa kau begini?" Ahli macam apa? Hadirin, saya Yang Shuemei, melapor suamiku Song Jiming menjiplak karya San Suejun hasil penelitian. Dia bukan ahli mesin. Dia hanya pencuri listrik. Apa, Song Jiming. Mencuri dari seniornya. Sun Shuejuan. Dia terlihat jujur, tapi ternyata tega berbuat keji. Ternyata hasil jiplakan. Tax en cas di Sepertini. Ada-ada saja. Sumei, jangan membuat keributan. Ini jelas hasil kerjaku yang ku kerja keras. Song Jiming masih tak mau mengaku? Lihatlah, ini draft mesin karya Suejun sebelum wafat. Ada tanda tangannya. Ini bukti Song Jiming menjiplak Suejun. Ini, tak mungkin. Desainku, kok jadi miliknya? Belum lagi. Teknologi penyelamat pabrik. Ini juga curian. Dari penelitian Suejun, setelah dia meninggal. Jasanya, dicuri Song Jiming, si pencuri ini. Song Jiming. Kau berani mencuri jasa almarhum? Takut dihukum langit. Kau murid almarhum, mantan direktur. Tapi kau jadi pencuri hina. Serang dia. Kembalikan piala. Berani beraninya kau di sini. Maling, kembalikan piala. Jahat. Jahat. Saya tidak pernah melakukan hal ini. Motor super adalah hasil risetku. Sumei, kami sudah menikah 30 tahun. Mengapa kau memfitnahku? Song Jiming, sudah begini masih tidak mau mengaku? Kau sangat mengecewakanku. Mulai hari ini, kau bikin suamiku lagi. Suruh dia menghadap Kak Suejun, sujud minta maaf. Kak Suejun, jika arwahmu di sana, hari ini akan ku kembalikan kehormatan yang semestinya milikmu. Suruh pencuri ini sujud minta maaf. Kalian. Ali Motor. Jangan bercanda, ini jelas pencuri, HMPH. Bahkan hasil karya orang mati kau curi. Pantas dapat karma. 30 tahun kucurahkan jiwa raga. Menghidupkan kembali pabrik motor Yongxing yang hampir bangkrut. Menjadi raksasa industri motor nomor 1. Tapi dia, Demi Sintaperdamania Sun Shuejuan, memfitnahku mencuri hasil riset. Merusak reputasi. Membuatku mati amarah. Yang Sumei, jika bisa hidup kembali, takkan kuulangi kesalahan sama. Kalian sudah tidak muda lagi. Ayahmu berpesan sebelum ke luar negeri. Hasendoyo. Kalian harus cepat menikah. Bukankah aku sudah mati? Kenapa Ibi dan Shumei ada di sini? Jangan-jangan aku terlahir kembali? Bahkan kembali ke hari masuk keluarga Yang. Shuemei, semua orang di pabrik motor Yongxing sudah tahu ayahmu paling menyukai Ziming jadi menantunya. Bahkan berencana serahkan pabrik padanya. Kau menikah dengannya. Pasti hidup bahagia.
Ibu, cukup. Aku mau menikahi San Suejun. Apa? Xuemei. Ziming selalu baik padamu. Banyak berkontribusi untuk pabrik. Kau jadi bodoh sekarang? Ibu, yang benar berkontribusi adalah San Suejun. Aku pasti menikahinya. Jangan-jangan dia juga terlahir kembali? Kehidupan sebelumnya, demi balas budi direktur tua. Setuju masak keluarga yang. Setelah menikah kuperhatikan Xuemei, memanjakannya seumur hidup. Tapi demi cinta pertamanya, kau tega membunuhku. Yang Xuemei, kalau kau begitu ngotot dengan cinta pertamamu, di kehidupan kali ini, akan kubiarkan kalian bersama. Tant Yang, aku tak pantas untuk Xuemei. Kamerat Suejun, lebih layak jadi menantu. Song Himing, untung kau sadar diri. Kali ini, takkan kubiarkan kau merampas hidup Kak Suejun. Xuemei mau kemana? Di kehidupan sebelumnya, saat San Suejun tewas karena kecelakaan operasi, dia pasti buru-buru menyelamatkannya. Ziming. Apa yang kau omongkan? Kau kepala insinyur pabrik kita. Mana mungkin tak pantas? Ayahnya dan aku, engine kau jadi menantu. Posisi direktur masih menantimu. Tant Yang, hati Xuemei sudah ada yang menempati. Buah yang dipaksa dipetik takkan manis. Kalau kau tak mau menikahi Xuemei, Tenang saja, Tante, meski tak menikahi Xuemei, akan kubantu direktur mengelola pabrik motor Yongxing. Rupanya 30 tahun pernikahan. Tak bisa lawan cinta pertama di hatinya. Sudah. Motor sementara stabil. Kak Ziming. Kami perbaiki lama tak berhasil. Kau langsung bisa memperbaikinya. Luar biasa. Ini baru penyetelan awal. Motor super ini kinerjanya 5 kali lipat motor biasa. Penyesuaian parameternya rumit. Kalau parameter tak tepat, mudah bermasalah lagi. Andai Kak Ziming tak ada, cuma kami beberapa, pasti tak bisa memperbaikinya. Motor batch ini dipesan Kanada dengan 10 juta dolar. Kalau ada masalah, tak bisa jawab ke direktur lama. Kita punya Ziming. Selama Ziming ada, kita punya sandaran. Ziming. Aku segera ke luar negeri. Xuemei dan pabrikku percayakan padamu. Nanti saat aku pulang, akan kunakan pernikahan kalian. Director, meski tak menikahi Xuemei, aku juga akan mengelola pabrik dengan baik. Dengan pengalaman hidup sebelumnya, aku yakin bisa memimpin pabrik ini untuk melangkah lebih jauh. Selamat Kepedestri. Yang Xuemei. Dan saudara San Suejun atas pernikahannya. Xuemei, kenapa kalian semua ada di kantorku? Song Himing, kau dipikat. Aku sudah 10 tahun bekerja di pabrik Yongxing, tak pernah melakukan kesalahan. Berdasarkan apa kau memecatku? Ayahku bilang, posisi kepala insinyur ini adalah untuk menantunya. Aku dan kakak Suejun sudah menikah. Masa mau tetap mempertahankan posisi ini? Xuemei, motor listrik untuk Kanada itu selalu ditangani Ziming. Tak ada yang lebih paham darinya. Mengganti penanggung jawab mendadak hanya akan menimbulkan masalah. Mener Sang, kau cuma pekerja miskin, berani ikut campur urusanku? Ayahku pergi ke luar negeri, aku wajib gantikan dia mengurus pabrik. Mulai hari ini, kepala insinyur adalah Suejun. So Song Jiming.
Picat Segura. Di kehidupan sebelumnya aku menciptakan motor super generasi pertama, menyelesaikan pesanan 10 juta dari Kanada, membuat pabrik Yongxing terkenal di industri motor listrik. Yang Suemei melakukan ini hanya untuk membantu cinta pertamanya, Sun Xuejuan merampas jasaku. Song Himing, di kehidupan lalu kau menjiplak desain motor kakak Suejun. Untuk dapatkan ketenaran di hidup ini, takkan kubiarkan kau jasa kakak Suejun lagi. Yang Xuemei, Piker matang-matang, kalau kau pikat aku sekarang, nanti pesanan tak terselesaikan. Kanada akan langsung minta denda 30 juta yuan. Pabrik Yongxing kami punya pakar motor seperti kakak Suejun. Tak perlu kau ikut campur. Simai. Ini semua mudah bagiku. Aku jamin pesanan akan selesai tepat waktu. Hai. Song Jiming, mulai sekarang, tak ada hubunganmu lagi dengan pabrik ini. Pergi sana. Sume, jangan gegabah. Mari kita bahas lagi. Tak ada yang perlu dibahas. Song Himing, segera ambil barang dan pergi dari sini. Baik. Semoga kau tak menyesal. Berhenti. Kopa, aku perlu memeriksanya. Barang-barang milik pabrik. Jangan harap kau bawa pergi. Sun Suejon, jangan. Kak Suejon benar. Jangan-jangan kau pencuri yang mau mencuri rahasia pabrik? Baiklah kalau begitu. Apa yang kalian mau, ambil sendiri saja. Akhirnya dapat catatan teknis. Song Jiming ini. Song Jiming. Sampah-sampahmu ini. Bawa pulang saja. Yang Sume, Quingakin Camo. Parameter motor itu masih bermasalah. Kalau langsung dijalankan tanpa penyetelan, pasti akan terbakar dan rusak. Jangan ikut campur. Ada Kak Suejon di sini. Dia lebih paham darimu. Yang Sume, karena kamu ngotot menganggap Sun Xuejuan alinya motor. Semoga tak akan kau sesali. Kalau beja kita berpisah di sini. Kak Ziming, jangan pergi. Kak Ziming, jangan pergi. Chen Kai, kenapa kalian datang? Kak Xuemei. Kak Ziming selalu bekerja keras untuk pabrik Yongxing. Kenapa kau pecat dia? Motor dari Kanada, selalu dikembangkan Kak Ziming. Sudah hampir selesai. Pabrik tak bisa tanpa dia. Kalau pesanan gagal. Kita harus bayar denda 30 juta. Diam Sinua. Song Himing cuma penjiplak teknologi orang lain. Kak Suejon lah ahli motor super sejati. Dengar semua perintahnya. Ya, Pamela's. Mana bisa saing Kak Ziming? Kak Ziming la alinya. Dia sudah bekerja 10 tahun untuk pabrik. Tak boleh perlakukan dia begini. Siapa lagi yang berani? Bella Song Jiming. Keluar semua. Xiao Chen, Kak Wu. Sudah, jangan protes. Kalian punya keluarga, bekerja yang baik saja. Yang Xuemei, jangan sakiti mereka. Aku pergi sendiri. Jiming. Aduh. Atas kelakuan buruk Song Ziming dan tidak tahu balas budi, pabrik memutuskan untuk Menghentikan kerjasama. Suemei, pria ganteng begini. Harus minggat memalukan. Aku sudah menggagalkan rencana jiplak hasil riset Kak Suejun. Semua prestasi dan kehormatan milik Kak Suejuan. Pabrik lebih baik tanpa Kak Suejuan. Pabrik ini semua tergantungmu. Ayo pergi. Suemei, tenang saja. Aku pasti bisa perbaiki motor. Selesaikan pesanan tepat waktu. Sume, bahaya. Motor rusak lagi. Cepat periksa. Jangan panik, rusak ya diperbaiki. Ini pesanan untuk Kanada. Selalu ditangani Ziming. Tak ada yang bisa memperbaiki. Keluarga yang menghidupi, tapi malah dapat sampah. Tak percaya pabrik, tak bisa tanpa Song Himing.
Ayo periksa. Ada APA. Kak Shueme. Motor rusak saat uji coba. Hampir terbakar. Cepat bertindak. Perbaiki sekarang. Pasnen Canada ini. Tak boleh ada kesalahan. Tapi kami tak bisa memperbaiki. Proyek ini selalu diurus Kak Ziming. Seluruh parameter. Hanya dia yang tahu. Hanya dia yang bisa memperbaikinya. Wakil Direktur ya, cepat undang Kak Ziming kembali. Diam kalian semua. Pabrik Yongxing kita. Ada ahli seperti Kak Suejon. Ngapain butuh orang tidak berguna itu? Kak Suejon, sipat bertindaklah. Selamatkan pabrik Yongxing kita. Kalian semua, jangan lebay begitu. Masalah kecil ini bukan masalah. Aduh ini kan cuma asal-asalan. Aduh, nggak bisa. Aku harus cari Kak Ziming. Ayah, HEX Sume, bagaimana kondisi pabrik? semua baik-baik saja. Aku baru ambil alih pabrik hari ini. Sudah memecat seorang pencuri teknologi. Kau bisa pecat siapa saja, asal jangan mantuku. Oh iya, ayah ingatkan sekali lagi, bantulah mantuku dengan baik. Selesaikan pesanan motor dari Kanada. Kalau pesanan gagal, kita harus bayar. Ganti rugi 30 juta. Ganti rugi 30 juta. Ayah selalu paling suka Song Ziming sebagai mantu. Jangan-jangan, yang dimaksud ayah adalah Song Ziming? Tidak mungkin. Ayah pasti tahu aku dan Kak Shuejuan sudah menikah. Rupanya ayah tahu Song Ziming cuma pencuri teknologi dan penipu. Ayah tenang saja. Selama ada mantumu, pesanan ini pasti lancar. Sudah ya, aku lagi sibuk. Dah dulu ya. Untung aku punya catatan teknologi Song Ziming memperbaiki motor ini. Hal yang mudah. Kak Ziming. Gawat. Shinkai, kenapa kau datang? Aduh Kak, motornya bermasalah lagi. Suejun asal-asalan memperbaiki. Cepat ikut aku kembali lihat. APA. Wala sudah dive Kak Shueme. Direktur lama pernah selamatkan aku sebelum ke luar negeri. Dia minta aku jaga pabrik. Aku tidak bisa diam saja. AO. Kak Shuejuan. Cepat sekali kau memperbaiki. Memperbaiki motor biasa saja. Sudah kubilang, bagiku ini, Kuma perlu gerakan jari kelingking. udah bisa diselesaikan. Betul. Betul. Kak Shuejun. Kakak memang jago. Nggak kayak Song Ziming itu. Sok ngatur sana sih. Mesin sederhana aja nggak bisa benerin. Y Song Ziming gitu. Mikir pabrik bakal hancur tanpa dia. WK. Song Ziming, kok ada di sini? Dasar sampah YG udah dipecat. Muka tebal balik lagi. Ku dengar mesinnya bermasalah. Biar aku periksa. Jangan ikut campur. Mesinnya udah aku perbaiki. Aku bilang, parameter mesin ini salah. Bisa terbakar dan rusak. Sekarang cuma stabil sementara. Kalau nggak disesuaikan, pasti akan menyebabkan kerugian lebih besar. Jangan nakut-nakuti. Ini pasti balas dendamu. Sengaja ngerusak mesin. Ngaco lo. Pantasan setelah kamu pergi, mesin-mesin ini bermasalah. Kara-kara low budget, rendah dan tak tahu malu. Suame. Di hati, aku sebego ini? Di kehidupan lalu aku salah percaya. Sekarang aku nggak akan biarkan kehidupan Kak Sujun masih berkilah. Siapa lagi yang bisa sentuh peralatan ini? Pasti kamu. Kalau bukan karena Kak Suejun yang nebak rencana, aku nggak akan tahu kamu sebodoh ini. Aku yang bodoh. 10 tahun kerja di pabrik, Yongxing tanpa mengeluh. Cuma dibilang bodoh. Siapa suruh pergi? Song Ziming, kau sengaja rusak peralatan. Sebagai wakil direktur, ganti rugi sekarang.
Proyek kerjasama ini dimenangkan oleh Yang Yongqiang, pabrik motor Yongxing. Selamat. Nonazu, Ali Mezin Song Ziming, Itu Montuseya, Donggandia. Di bidang mesin, pabrik Yaoshi, 100 tahun lagi. Tetap nggak bisa menang. Apa pabrik Yaoshi benar-benar bangkrut? Apa? Song Ziming ternyata Nggak jadi mantu yang malah dipecat putrinya? Diryang, selamat ya. Untung punya anak cerdas. Aneh. Yoting gagal proyek, kok bisa tersenyum lebar? Kenapa tiba-tiba bahas putriku? Tadi bilang, pecat. Jangan-jangan. Xumet et la Mémécat, menantu laki-laki yang baik. Ashe Ziming. Siapa yang izinkanmu angkat telepon di pabrik? Aku sudah bukan karyawan pabrik Yongxing. Berdasar apa kau mematikan teleponku? Karena bertahun-tahun pabrik yang membayarmu. Uang ini bahkan tak cukup untuk ganti rugi kerusakan alat. Selama 10 tahun aku bekerja keras di pabrik Yongxing. Membangun pabrik ini hingga punya 1000 karyawan. Bahkan menciptakan nilai puluhan juta untuk pabrik. Tapi kalian menghinaku, menginjak-injak jerih payahku. Kau memperlakukanku, apa direktur tahu? Ayahku sudah tahu, kau pencuri teknologi. Makanya pesanan dari Maple Country diberikan ke Xuejuan. Sebenarnya, ayah sudah ingin mengusirmu. Ternyata direktur tak pernah hargai usaha. Mau mengusirku. Song Ziming. Akulah masa depan pabrik Yongxing. Sedangkan kau. Anying Telanta Tak Berguna. Huimi jangan keterlaluan. Pengorbanan Ziming, sudage de la Baji Semua. Pabrik Yongxing Dibangun oleh kakak Ziming. Jangan perlakukan dia begini. Diamlah kalian semua. Sekarang aku yang pegang kendali. Siapa pahlawan, siapa perusak. Aku tahu persis. Song Ziming, kalau kau sudah sadar posisimu yang sebenarnya, cepat ganti rugi. Atau akan kukirim kau ke penjara. Lihatlah pabrik mana yang berani mempekerjamu. Baik. Cuma masalah uang bukan? Ini gaji 10 tahunku di pabrik Yongxing. Aku bayar semuanya. Mulai sekarang, aku dan pabrik Yongxing tak ada hutang piutang. Apa? Putri yang Yongqiang tidak menikahi Song Ziming, malah memecatnya? Benar ayah. Song Ziming itu pilar pabrik Yongxing. Pasti Yang Yongqiang. Sampai sekarang belum ulah anaknya. Kalau kita bisa Rekrut Song Ziming ke pabrik motor Yaoshi, pasti bisa atasi masalah teknologi motor. Bantu pabrik Yaoshi bangkit kembali. Baik. Pulang sekarang juga, dengan segala cara. Rekrut Song Ziming ke pabrik motor Yaoshi. Aduh. Kenapa Ziming gak angkat teleponku ya? Aduh, kayaknya aku yang berlebihan mikir. Selama Ziming ada di pabrik, pasti gak bakalan ada masalah. Direktur Yang. Katanya menantumu itu ahli motor listrik. Sudah ngembangin banyak motor berkualitas. Bisa nggak bawa aku ke pabrikmu untuk lihat-lihat? Wah, suatu kehormatan. Asistene, siapin penerbangan tercepat. Aku mau ajak TN Taylor pulang buat inspeksi. Silakan TN Taylor. Tunggu. Nona yang masih ada urusan? Utang lo ke pabrik. Nggak cuma segitu. Aku ngutang apa lagi? Selama ini lo makan tinggal di pabrik. Biaya makan kos 5.000 tahun. Total 50.000. Baju dan barang-barang lo. Semua dari pabrik. 10 tahun jadi 30.000. Kerja malam-malam, buang listrik air. Sudah berapa banyak tuh? Gue hitung 5.000. Soal kerja harian lo, bikin komponen rusak. Ini semua harus dihitung. Bena. Semua ini tanggung jawab lo. Sekarang lo utang ke pabrik. 153.520 RMB. Gue bulatin jadi 150.000. 150.000. Mending lo rampok saja. Xumei. Bahkan kalau Ziming gak jadi, menantu Keluar Gayong. Dia tetap tulang punggung pabrik kita. Gimana bisa lo perlakukan dia begini? Emang urusan lo, sekarang yang pegang kendali di pabrik itu aku, So Song Ziming. Kan dia udah bukan karyawan. Maka utangnya ke pabrik harus dibayar. Oak. Kalau mau hitung,
Ya hitung sampai tuntas. Tolong kembalikan. Bonus yang gak dibayar pabrik. Bonus apaan? Aku masuk pabrik umur 17. Tahun pertama. Bantu pabrik dapetin. Orderan jutaan pertama. Bonus 30.000. Tahun kedua. Aku pimpin pabrik. Lampaui target produksi. Bonus 100.000. Tahun ketiga. Aku modifikasi peralatan motor. Bikin untung 3 juta. Bonus 200.000. Lalu tahun keempat. Kelima. Udah, jangan lanjutin. Aku anggap kalian keluarga. Makanya bonus-bonus itu nggak pernah aku ambil. Kalau mau hitung-hitungan, harusnya kembalikan bonus yang tertahan. Keluarga yang rawut lo 10 tahun. Bukannya itu kewajiban lo? Lo sendiri yang nolak bonus. Paling-paling. Aku hapus utangmu ke pabrik. Sudah lunas. Baik. Anggap saja ini balas budi. Perasaanku sia-sia. Tunggu. Utangmu ke pabrik sudah selesai. Lalu utangmu padaku? Benar. Suemei selama ini banyak mengeluarkan uang untukmu. Lihat. Baju dan celana yang kau pakai ini. Termasuk Jemtangan. Semua pemberian Xumei. Dibelikan dengan uangnya. Kini Suemei sudah nikah denganku. Semua ini harus kau kembalikan. Kakak Kuimi, jangan keterlaluan. Kakak Ziming sudah bekerja 10 tahun untuk pabrik ini, memberi banyak keuntungan. Kenapa perlakukan dia begitu? Ini benar keinginanmu? Kau tak paham bahasa manusia? Aku suruh kau segera lepaskan bajunya. Atau jangan harap bisa keluar. Lapis. Lepaskan. Cepat lepaskan semuanya. Baik, akan ku kembalikan. Anggap saja perasaanku sia-sia. Ziming. Xumei hanya sedang emosi. Jangan gegabah. Kepala Jong. Semua ini milik keluarga yang harus ku kembalikan. Ini ku dapat saat ulang tahun ke-15. Kau beli di pasar Loak, jam tangan seharga 6 yuan. Ku kembalikan padamu. Ini sensen yang kau beli. Seharga 1,2 yuan di pasar. Kembali padamu. Ini baju yang seharusnya untuk San Suejon. Tak muat lalu kau beri aku. Selama 10 tahun ku jahit dan ku pakai terus. Sekarang ku kembalikan. Semua hadiahmu selama ini tak pernah kuhina, walau murah. Bahkan sepasang kaos kaki sangat berarti bagiku. Ku simpan seperti harta. Sekarang ku kembalikan. Mulai sekarang. Ikatan kita putus total. Celana, harus kulepas sekarang? Sudah cukup Song Ziming. Jangan mempermalukan diri. Yang Suemei. Peringatan terakhir untukmu. Pesanan dari Maple Country Crucial. Motor listrik ini, selama ini tanganku yang urus. Bila kau pecat aku, jangan sampai menyesal. Memecat sampah seperti aku sama sekali tidak akan menyesal. Baik. Kalau begitu, mulai hari ini, Song Ziming tidak akan ada hubungan lagi dengan pabrik Yongxing. Kalian ngapa diam saja? Cepat suruh dia pergi. Ayo, pergi. Jangan sentuh. Aku bisa jalan sendiri. Cepetan. Izinkan saya perkenalkan Tuan Taylor. Dialah kepala insinyur di pabrik Yongxing kami. Menantu saya Song Ziming. Ayahku sudah pulang. Cepat bereskan dan lanjut kerja. Ayah, kok sudah pulang? Xumei, aku bawa Tuan Taylor pulang untuk melihat pabrik kita. Oh iya, menantuku di mana? Dia sedang menyelesaikan proyek motor Maple Leaf. Hanya Ziming yang bisa perbaiki. Rupanya Xumei benar-benar menikah dengannya. Perusahaannya cuma sampah, pasti tidak salah. Tuan Taylor, itulah kepala insinyur kami di pabrik Yongxing. Menantu saya, Ai Greco, akan saya perkenalkan.
Manajer Yang, karena kepala insinyur sibuk, jangan ganggu dulu. Mari kita lihat pabriknya. Beck, Tuan Taylor, silakan lewat sini. Ayah, Ya, ayah duduklah. baiklah. Wah, Ayah, kali ini, motor bisa diperbaiki berkat menantu. Nanti, beri dia hadiah istimewa. setelah pesanan Maple Leaf selesai, apa saja yang dia mau. Aduh, sertifikat merah ini kelihatan meriah sekali. Aku belum lihat foto pengantin. Anakku itu mesti kulihat. Manager. Sudah waktunya. Kita harus kembali berdiskusi dengan Tuan Taylor. Aku paham. Aku segera ke sana. Ayah, baru pulang sudah mau pergi lagi? Kami ingin mampir malam ini, minum bareng ayah. Lain kali saja. Oyxume, menantuku ini, adalah tulang punggung pabrik. Dia harapan. Kebangkitan Yongxing. Selama ayah pergi, bantu dia dengan baik. Jalankan pabrik ini. Tenang saja ayah, tunggu kabar baik dari kami. Kerja yang baik ya. Nanti pabrik ini akan jadi milik kalian. Ayah pergi dulu. Ayah. Kau panggil saya apa? Ah, sudah tua begini, pendengaran juga mulai berkurang. Sue Jun, ke depannya. Kojongong Malalaji. Ikuti Sue Mei dengan baik. Bekerja keraslah. Ya, ya. Pak Direktur, ini menyetujui saya sebagai menantunya. Ximai. Kak Swejan, kau datang tepat waktu. Ayahku baru saja bilang, asalkan kita bisa menyelesaikan pesanan dari Kanada dengan baik, pabrik ini akan kita kelola. Kalau begitu, uang keluarga yang nanti akan jadi milikku. Ximai. Pantasan ayah bicara padaku, menyuruhku bekerja keras. Tenang saja, aku pasti tak akan mengecewakanmu dan ayah yang berharap padaku. Aku memang tidak salah memilih orang. Kak Swejan, akhir-akhir ini kau sudah bekerja keras untuk pabrik ini. Malam ini kita makan di luar, rayakan bersama. Baik. Ayo pergi. Merusak peralatan pabrik. Kau berani melakukannya? Dasar tak tahu malu. Sekarang diusir Kak Sue Mei dari pabrik. Cepat pergi. Ada apa di luar? Pak Direktur, itu sampah yang dipecat Nona. Katanya dia mencuri Teknologi inti pabrik. Dan sengaja merusak. Sue Mei sudah bertindak tepat. Oran Beraclac, Randa Seperti. Harus dipecat. Pak Direktur. Director. Pergi. Masih mau nyanter ke direktur? Direktur bakal peduli sama lo? Lepaskan aku. Song Zhiming, cepat pergi dari sini. Sue Mei, menurut gue nih orang, cuma pengen nyelundup lagi ke pabrik, buat ngacak-ngacak. Song Zhiming, dasar jahat. Gue cuma nyesel. Gak pecat lo dari dulu. Dia jelas-jelas fitnah gue. Gue udah kerja keras buat pabrik, 10 tahun masih gak dapat sedikit kepercayaan lo? Pabrik maju. Itu semua berkat Suejun. Lo urusan apa? Kalau bukan karena Suejun baik, mana mungkin bolak-balik prestasinya dicuri lo. Song Jiming. Lo curi hasil penelitian gue. Rebut prestasi gue. Sekarang semuanya udah jelas. Mau terus-terusan pura-pura? Gue nyolok? Nanti saat mesin bermasalah, baru tahu siapa pencurinya. Song Zhiming, sikap lo gimana sih? Cepat minta maaf ke Suejun. Sekarang gue udah bukan karyawan Yongxing. Lo gak berhak suruh gue. Awalnya kami baik hati. Gak mau banyak urus sama lo. Ternyata lo making keterlaluan. Sekarang gue akan laporin soal lo ngerusak alat pabrik ke kantor polisi. Bayar lo di penjara selamanya. Yang Sume. Perasaan kita bertahun-tahun. Lo yakin mau demi dia ngejahatin gue? Kalian berdua diam aja ngapain? Cepat tangkap dia, bawa ke kantor polisi. Saya. Beranti. Orang ini jaminan pabrik motor Yaoshi. Kamu. Yo Ting, direktur pabrik motor Yaoshi. Direktur Yo, kenapa datang? Bapak Song. Saya mewakili pabrik motor Yaoshi, mengundang Bapak bergabung. Direktur Song Jiming ini, cuma pencurian, nyolong hasil riset Suejun.
Yakin mau terima orang buangan Yongxing? Zhuting. Pabrik motor Yaoshi ini jadi tempat sampah ya? Masalah kami Yaoshi, bukan urusan kalian. Buat komentar. Direktur Shuejuan ITU Expert Motor, di Yongxing. Dia cuma ngingetin baik-baik. Jangan ngeyel. Bapak Song. Yongxing Buta. Di masa penting perkembangan Teknologi motor. mereka pecat Bapak. Rugy Bezar Amerika. Bersediakah Bapak bergabung dengan Yaoshi? Direktur Yo, saya. Bapak Song. Saya datang dengan tulus. Yaoshi siap menawarkan 20% saham perusahaan, plus gaji tahunan 30 RM untuk bergabung. Aku sungguh-sungguh berharap kau bisa bergabung dengan pabrik motor Yaoshi kami. APA, 300.000 yuan? 300.000 cukup untuk menghidupi seluruh pekerja pabrik selama setahun. Kau mau pakai 300.000 untuk merekrut Song Zhiming si sampah ini? Zhou-Ting, kau hila ya? Baik. Karena manajer Yo begitu tulus. Aku setuju bergabung dengan pabrik motor Yaoshi. Bagus. Selamat bergabung. Zhou-Ting. Orang tuamu susah payah 30 tahun. Baru bisa bangun pabrik Yaoshi. Sekarang kau mau. Aku ingatkan baik-baik. Jangan sampai si beban Song Zhiming menipumu. Betul. Song Zhiming ini. Tidak cuma jadi benalu di pabrik yang cuma numpang makan. Dia sengaja merusak motor. Kami sedang mau bawa dia ke kantor polisi. Aku tidak melakukan ini. Ini jelas fitnahan kalian. Song Zhiming. Saksi dan bukti lengkap. Masih berani membantah? Hari ini akan kuantar ke kantor polisi. Bayar kau kepak. Beranti. Aku percaya integritas TN Song. Nona Yang. Memfitnah sampai segitunya. Inikah sikap pabrik Yongxing terhadap talenta? Manager Joe. Pabrik Yongxing kami kerja sama dengan Maple Country. Segera rampung. Nanti pabrik Yongxing akan jadi pemimpin industri. Kau yakin mau lindungi Song Zhiming lawan pabrik Yongxing kami? TN Song sekarang adalah karyawan pabrik motor Yaoshi. Aku percaya karakternya dan kemampuan. Dia berada di bawah perlindunganku. Mulai hari ini, pabrik Yaoshi kami resmi masuk riset motor baru. Kalau mau ganggu TN Song, serang saja aku. Pabrik Yaoshi siap temani sampai akhir. Pabrik kelas 3 seperti kalian, berani melawan pabrik Yongxing? Kalau kau carry mati demi Song Zhiming, akan kukabulkan. Manajer Yo, kita pergi. Aku tidak mau berada di tempat menjijikan ini. Aduh, Ximai. Yangan marahin orang begitu. Lihat. Asal selesaikan. Pesanan motor Maple Country ini nanti. Pabrik Yaoshi Zhuting akan tersingkir dari industri Sepenuhnya. Ini blueprint motor super generasi pertama. Di masa lalu Song Zhiming menjiplak hasil kerja Kak Shuejuan. Pakai blueprint ini baru bisa kembangkan generasi kelima. Motor super. Aku tidak salah pilih orang. Kak Shuejuan hebat sekali. Kinerja motor super 5X lebih baik dari motor biasa kalau bisa dikembangkan. Pabrik Yongxing pasti jadi pemimpin industri motor. Kak Zhiming, motor ini rusak lagi kayaknya. Coba lihat ke sini. Sebentar. Bagus. Asalkan naskah ini dijual diam-diam ke pabrik lain, saya pasti kaya raya. Dulu saya menjiplak desain gambar Song Zhiming. Awalnya mau dijual untuk uang. Tak disangka yang Ximai bodoh. Sampai mengira saya ahli mesin sebenarnya. Gawat, gawat, Kakak Shueme. Mesin ini rusak lagi. APA. Kak Shuejuan. Bukannya mesin-mesin ini sudah diperbaiki? Kok bisa rusak lagi? Pasti para pekerja itu yang merusaknya. Shuemei, tenang saja. Selama saya diizini. Mesin-mesin ini, meski ada 10.000 masalah, saya pasti bisa perbaiki. Baik, ayo ke pabrik. Periksa mesinnya. Cepat. Ya.
Kak Xuejuan sudah jam. Kenapa belum selesai? Sebentar lagi. Ana. Dengan Kilian Xuejuan. Mustahil masalah Kessel. Tak bisa diselesaikan. Kenapa lambat sekali? Sial. Saya sudah ikuti catatan, data dengan tepat. Kenapa mesin sialan ini belum beres? Sudah. Kan sudah saya bilang, ini cuma gangguan kecil. Saya bisa menyelesaikannya dengan mata tertutup. Kak Xuejuan, Anda luar biasa. Benar. Benar. Ke depan pabrik kita. Bergantung pada Fuejon. Jangan berlebihan. Ini hal sepele. Ali mesin level saya. Seperti ini, bisa atasi masalah apapun. Ximai. Perangkat ini pasti sukses. Nanti setelah pesanan selesai, kau bisa tenang di pabrik, menghitung uang. Kak Xuejuan, jadi kepala insinyur, sangat merendahkan. Mulai hari ini, kau jadi wakil direktur. Sementara pabrik Yongxing, wewenangmu setara saya. Semua staf di bawahmu. Pesanan Maple Country. Jadi tanggung jawabmu. Ximai. Saya berjanji. Tak akan mengecewakanmu. Song Jiming. Terima kasih atas jerih payahmu mengembangkan mesin ini. Sekarang jasaku yang diakui. Aya, Lia Siapayong d'attend. Alisong. Seiya sudah lama menanti. Akhirnya Anda datang. Atas nama pabrik Yaoshi. Selamat bergabung. Direktur Yo, terlalu baik. Aya, Dengan ahli seperti Tien Su yang berbakat di bidang mesin, Seiya yakin. kita akan segera menciptakan motor baru mengalahkan pabrik Yongxing. Aku hanya karyawan biasa. Kalau bukan karena Yang Suemei dan San Suejun menindasku, mungkin aku masih bekerja di pabrik Yongxing menjadi budak mereka. Pak Songali. On dater la Lurandati. Tanpa bantuanmu. Pabrik Yongxing. Mana bisa seperti sekarang? Benar. Kaloyang Xumetahu. Kemampuan teknismu yang sebenarnya pasti menyesal memecat. Ngomong-ngomong, Jiming, Katanya Negara Maple Leaf. membeli motor super dari Yongxing dengan harga puluhan juta. Sekarang perkembangannya sampai mana? Sudah selesai dikalibrasi, tinggal uji coba dan serah terima. Apa? Kalau Yongxing. Benar-benar menyelesaikan pesanan. Pabrik motor Yaoshi kita di industri ini tidak akan bisa bertahan. Ya ampun, bagaimana ini? Tenang saja, parameter motor itu masih bermasalah, hanya aku yang bisa memperbaikinya. Kalau mereka paksakan operasi, motor akan langsung terbakar. Saat itu, Yongxing harus ganti rugi 3.000 juta, uang denda, langsung bangkrut. Bagus. Dengan jaminan Pak Song ahli, aku jadi tenang. Pak Direktur, kami dapat kabar. Yongxing sudah menyelesaikan kalibrasi motor dan akan mengadakan pesta besar untuk mengundang ahli negara Maple Leaf melakukan inspeksi. Pak Song, bagaimana ini? Kalau Yongxing. Berhasil menyelesaikan pesanan. Bagi pabrik kita Yaoshi, Akan menjadi pukulan telak. Jangan mereka benar-benar sudah memperbaiki masalah parameter motor super generasi pertama. Katanya di Yongxing. Ada Alison. Kalau mereka berhasil menyerahkan motor ini, nanti siapa yang mau beli ke pabrik kita Yaoshi? Tenang saja, motor itu sebenarnya baru prototipe awal, motor super. Beri aku waktu, 1 minggu, aku pasti kembangkan motor super generasi 2 yang lebih efisien dan stabil. Singgu. Baik. Mulai hari ini, Anda resmi jadi wakil direktur Yaoshi. Kuserahkan pabrik dan putri Kepa Damu. Ayah, omongan apa ini? Aku pasti tidak mengecewakan harapanmu. Ambil kunci Inggris kecil itu. Kunci Inggris besar. Kau cari mati ya? Berisik banget sih. Udah jam 1.30 dini hari. Kenapa belum selesai juga? Kak Jun, perbaikan motor ini susah banget. Benar-benar di luar kemampuan. Kami nggak sanggup menyelesaikan. Iya nih. Dengan skill kami, beneran nggak bisa selesai. Ini gara-gara Song Jiming, bocah-bocah nggak guna. Akku. Expert Motor Listrik.
Setiap hari kerja lembur bimbing kalian. Kalian? Sama kayak Song Ziming, nggak ada faedah. Kak Jun, Jangon Mara. buat orang-orang nggak berguna ini, sia-sia bikin sakit hati. Ngak worth it. Minum dulu. Nggak marah, ayo minum dulu. Ngapain pada diam aja? Kak Juntia Paris Bimbing Kalian. Suza Begini. Aku kasih. Kalau nggak serius, minggat semua. Dia capek apanya sih? Cuman bisa nganggur tiap hari. Eksploitasi karyawan. Nggak ada skill sama sekali. Zaman Ziming dulu lebih enak. Bisa belajar skill sekaligus cari duit. Ikutsen Xujan ini. Nggak ada masa depan. Bisik-bisik apaan tuh? Kalau berani ngomong sembarangan. Awas lo, gue usir kalian semua dari pabrik Yongxing. Ada apa ini? Si Mai, kok kamu dateng? Cek progres perbaikan motor di pabrik. Expert dari Kanada, segera datang inspek. Jangan sampai ada kesalahan. Kemo. Bukannya kalian udah lembur beberapa hari ini, kok progresnya belum setengah? Si Mai, kamu nggak tahu. Kalau bukan karena mereka, pekerja pemalas ini, motor ini udah selesai dari dulu. Ayah, Kak Shueme. Bocah-bocah nggak guna, mereka kerja asal-asalan. Kalian para sampah. Cuma jadi beban pabrik. Kalau bisa kerja, nggak bisa ya minggat. Yang Shueme. Kami pegawai lama. 10 tahun di pabrik ini, kamu perlakukan kami begini? Pegawai lama apaan sih? Semua cuma orang nggak punya skill. Si Mai, menurutku pabrik ini sudah waktunya benahi sistemnya. Kak Jun. Sekarang kamu wakil direktur sementara. Serahkan keputusannya padamu. Baiklah. Aku umumkan mulai sekarang, mulai hari ini, workshop ini Zhao Dahai, Wang Ergo jadi kepala tim. Kalian semua harus patuh pada perintah mereka. Mengerti? Sudahlah, Kak Suejon. Jangan buang waktu dengan sampah-sampah ini. Aku masih ada urusan perlu didiskusikan. Ikut aku ke kantor saja. Thanks, Seth. Diam aja ngapain? Aku kasih tahu ya, kalau kerjaan hari ini nggak kelar, nggak ada yang pulang. Kak Suejon, aku dari dulu tahu, aku nggak salah pilih suami. Hanya kamu yang bisa memimpin pabrik Yongxing ke puncak industri. Tenang saja, Suemei. Selama aku ada, niscaya aman. Gawa. Xume. Baru saja, beberapa teknisi motor mengundurkan diri massal. APA, Munder Marcel, ini bagaimana? Detailnya nggak jelas. Cuma tahu Chen Kai dan kawan-kawan udah angkat koper. Mau pergi ya biarin aja. Cuma sampah. Because Didikan Song Jiming. Dari dulu pengusir mereka. Tapi kalau mereka pergi, pabrik kita nggak punya teknisi. Sekarang gimana? Panik apaan sih? Masih ada aku di sini. Ayah, dengan Kak Shuejuan yang hebat. Cari teknisi motor gampang. Kakak jaringan luas, tolong cari beberapa orang berbakat ya. Gampang, Xumai. Kebetulan saudaraku, jago reparasi motor. Walaupun skillnya di bawahku, tapi bisa menyelesaikan servis motor ini. Aku telepon mereka sekarang. Zuru datang segera. Hor. Kak Swejan, aku tahu. Hanya kau penyelamat pabrik Yongxing. Sekarang pabrik sudah dikuasai orangku. Salam Direktur Yo. Direktur Yo, ini tim yang kubina di pabrik Yongxing. Dengan kemampuan mereka, pasti bisa jayakan pabrik ini. Saya mohon bantuan kalian. Setelah motor super generasi kedua selesai, usahamu pasti kubalas. Kuma. Pabrik Yongxing hampir menyelesaikan. Pesanan negara Maple. Beberapa hari ini, kalian harus kerja keras. Direktur Yo, tenang saja. Tanpa Kak Ziming, motor mereka nggak bakal bener. Sudah kukatakan, motor itu cuma prototipe motor super dasar. Masih banyak masalah teknis. Kalau dipaksa operasi, motor pasti rusak total. Kita tinggal tunggu saja. Jiming, Lily Tan Kumperin ini. Nggak pas terus diatur. Ini harusnya ikuti gambar desain motor. Oke, akan kami sesuaikan dengan desain. Kak Jiming, tolong cek parameter ini. Seharusnya pakai parameter terbaru. Benar, tambahkan rumus.
Hoki banget tuh. Lagi. Kak Huijun, lihat ini. Waktunya sudah hampir habis. Haruskah kita memperbaiki mesin itu? Sejak kapan urusan pabrik ditentukan olehmu? Aku wakil direktur pabrik. Selama aku belum puas main, semua harus tetap temani aku. Benar. Kak Huijun benar. Memperbaiki mesin bagi Kak Huijun. Semudah menggerakkan jempol kaki. Tak perlu waktu lama. Kamu yang paling paham. Ayo lanjutkan permainan. Ayah. Xume, bagaimana masalah mesinnya? Tenang saja, Ayah. Selama ada menantumu, semua sudah siap. Tinggal penyerahan besok. Baik. Ayah tunggu kabar baik kalian. Setelah urus proyek luar negeri. Akan kuadakan pesta perayaan. Baik. Akhirnya aku menikah dengan orang tepat. Di pesta perayaan besok, akan kebaktikan pada semua. Yongxing milik kami, pemimpin industri mesin. Xume, ku dengar pabrik sudah kembangkan mesin super. Hari ini akan resmi diserahkan pada ahli dari Maple Country. Selamat ya. Kedepannya Yongxing akan jadi pemimpin industri. Bantulah kami nanti. Anda terlalu ramah. Sesungguhnya Yongxing bisa sukses seperti ini. Berkat suamiku Sun Xuejuan. Sudah lama dengar. Yongxing punya limousin. Ternyata masih muda. Suemei pandai memilih. Menikahi suami hebat. Song Ziming di pabrikmu. Kenapa tak hadir hari ini? Direktur Kian. Song Ziming menjiplak penelitian Suejun dan merusak mesin. Pengkiri beraklak buruk. Sudah kumutasi. Xume. Ayahmu selalu bilang. Song Ziming talent ka? Bagaimana dia berani lakukan ini? Dia mengandalkan ayahku yang menyukainya, berbuat semaunya di pabrik. Benar. Kalau bukan Suimi membongkar topengnya, kita masih terkecoh. Tak sangka Song Ziming, yang terlihat baik, berani lakukan hal merugikan pabrik. Pantazan tak ada di sini. Sudah berbuat najis. Mana berani mungkul lagi. Song Ziming. Berani beraninya kau datang? Nona Yang. Kak Ziming sekarang, wakil direktur Yaoshi Motors. Perhatikan ucapanmu. Direktur Yo. Kau anggap sampah sebagai harta? Kalian belum tahu kan, Manajer Zhou. Demi sampah yang sudah kususul. Berkata akan menantang pabrik Yongxing kami. Dia berani mengeluarkan tantangan. Apa? Pabrik motor kelas 3. Berkelahi dengan pabrik Yongxing. Yo Ting, apa kau sudah gila? Semua tahu Yongxing akan jadi pemimpin industri. Dengan kemampuanmu, bisa saingi pabrik Yongxing? Memang mulai hari ini, pabrik Yongxing kami akan jadi yang terdepan. Sedangkan pabrikmu Yaoshi akan tersingkir dari industri. Yang Sume, masih ada masalah di parameter motor, belum diperbaiki. Terburu-buru untuk delivery? Jika motor ini bermasalah, hari-hari baik pabrikmu akan segera berakhir. Ngomong apa sih? Jangan ikut campur urusan orang. Selama Kak Xuejuan ada, motor ini takkan bermasalah. Lihatlah baik-baik, perhatikan pabrik Yongxing kami, bagaimana kami melesat pesat. Baik, kami akan menanti. Zhou Ting, ayo kita Oke. Kau bersamanya sekarang? Tak perlu manajer yang khawatir. Urus saja pabrikmu sendiri. Ximai. Ali dari negara Maple akan tiba. Lihat saja sampai kapan mereka bisa sombong. Aigreko. Semuanya. Ini adalah motor super yang akan dikirim ke negara Maple dari pabrik Yongxing kami. Xume. Tunjukkan pada kami. Kehebatanmu ini. Tentu bisa. Akan kuperlihatkan sekarang. Ini kan bagian dari motor balancing rotor ya? Komponen penting ini. Kenapa bisa terlepas di sini? Ximai. Untuk apa kau bawa sampah itu? Suejan. Kau bilang ini sampah? Bukannya kau ahli motor? Kenapa tidak kino? Komponen inti motor? Aku. Mungkinkah?
Kau bukan ahli motor sebenarnya? Suemei, ngomong apa sih? Masa aku gak kenal? Komponen kunci kayak gini, cuma yang kamu pegang ini, cuma barang rongsokan. Beneran? Masa sih bohong? Kalau bukan Alinea Motor. Gimana bisa nyetik motor dari Kanada? Mafia Brothers Shuejuan. Aku salah paham. Gak apa-apa Suemei. Kita suami istri. Santai aja, pesanan ini pasti kelar. Akhirnya kebohongan lolos. Bosyong. Kalau motor pabrik lolos inspeksi ahli Kanada. Aku pesan 5 juta. Gampang. Aku juga nunggu. Kerjasama ke depan. Kak Ziming. Suemei dan Suejun pede banget. Jangan-jangan beneran bisa? Santai, Suejun gak ngerti teknik motor. Kalau maksa pakai motor yang speknya error, pastikan nanti pabrik Yongxing bisa kena denda 30 juta, langsung bangkrut. Tag 10K à la Kangui. Hasil karyamu, menurutku, posisi kepala engineer Yongxing harusnya diganti dari dulu. Ahli level kayak aku, ngembangin supermotor, gampang banget. Selama ada Kak Suejun, yakin pabrik Yongxing jadi nomor 1. Oke. Bener banget. Ximai. Lihat jam dong. Ahli Kanada sebentar lagi datang. Cepetan naik. Siapin Sera terima. Oak. Bagus banget. Hadarin. Aku wakil direktur pabrik Yongxing, Yang Suemei. Motor super generasi pertama, Karya Suamiku Sun Shuejuan, sudah jadi. Kedepannya, ini akan jadi inti bisnis Yongxing. Dengan motor super ini, Yongxing tetap juara. Iya sih. Luar biasa sukses, bikin yang lain iri. Iyalah. Di sini, aku mau berterima kasih yang banyak berkontribusi buat proyek ini dan sukseskan pesanan. Ada kuncinya, yaitu Song Zhiming. Yang Suemei. Lagi maksud apa ini? Zhiming, harusnya aku berterima kasih. Karena pencuri hak intelektual, kayak kamu, yang kabur dari pabrik, kita gak akan sukses kayak gini. Obégitu. Dia Samak Sujin, murid direktur lama. Gak nyangka, satu menjadi ahli di bidang motor listrik. Satunya justru, pencuri yang menjiplak hasil penelitian orang. Bazabazi. Hai. Untungnya Direktur Yang sudah mengungkap wajah asli Song Zhiming. Kalau motor ini bermasalah, pesanan dari Kanada bisa batal. Song Zhiming. Aku manfaatkan penelitianmu untuk dapat pujian orang. Sementara kau, Ja die Pekundang Yang di Benchi semua orang. Yang Suemei. Aku bekerja 10 tahun untuk pabrik motor Yongxing. Dan raih pesanan senilai puluhan juta dari Kanada. Tapi akhirnya, kau perlakukan aku begini? Song Zhiming. Kau berani menjiplak hasil penelitian Suejun dan sok jadi ahli motor. Akan kubuat kau tak bisa angkat kepala di industri ini. Nona Yang. TN. Song Adala. Wakil Direktur Yao Motor. Jean-Gans Sambarangan Fitna. Fitnah, saksi dan bukti lengkap. Mana bukti aku memfitnah? Sebenarnya apa yang terjadi? Jangan-jangan, kita salah paham pada Song Zhiming? Semuanya. Pesanan besar dari Kanada. Direbut langsung oleh TN Song. Motor super juga dia yang kembangkan. Tapi saat pesanan mau dikirim, Nona yang tiba-tiba pecat dia. Ini namanya khianat. Apa? Pabrik Yongxing berani lakukan ini? Karyawan yang sudah berkorban pun seenaknya dipecat. Kayaknya pabrik ini gak ada yang mau kerja lagi. Zhou Ting. Jangan asal ngomong. Motor super ini, suamiku Sun Suejun yang ciptakan. Song Zhiming apanya? Benar? Semua tahu aku. Ali Motor 7 Anya. Song Zhiming Kuma. Pencuri Yang. mencuri hasil penelitianku. Sun Suejun tak paham motor listrik. Tapi berani sak jari ali. Yang Suemei, kau pikir, dengan kemampuannya yang pas-pasan, bisa loloskan inspeksi ahli Kanada? Song Zhiming. Jangan adu domba. Nanti saat ahli Kanada datang, akan kutunjukkan kemampuan Shuejuan. Dan mempermalukanmu. Minger. Ahli Kanada sudah datang. Hello Tian William, saya penanggung jawab proyek, Yang Suemei. Ini suamiku, Ali Motor Sun Shuejuan. Semua motor pesanan Bapak, buatan tangannya langsung.
Tian, William. Semua motor di sini sudah aku atur sendiri. Bapak, bisa inspeksi kapan saja. Keputusan bekerja dengan Yongxing Motor memang tepat. Pilihan yang cerdas. Haha. Mari mulai inspeksi. Iya, baik. Tak masalah. Akan kusuruh mereka segera melakukan pengecekan. Tunggu. Parameter motor ini bermasalah. Kalau dipaksa nyalakan, motor bisa terbakar dan rusak. Kau akan hadapi denda kontrak 30 juta. Bisa langsung bangkrut. Song Jiming. Jangan ngomong kasar sembarangan. Saya yamin. Mesin-mesin ini pasti tidak akan bermasalah. Sebenarnya, ini cuma karena saya PHK masih dendamnya. Iri lihat kami sukses? Orang keras kepala susah dinasihati. Kalau memang tidak percaya, silahkan saja. Nona Yang, mau kita mulai pemeriksaan? Tidak masalah. Sekarang, segera hadapkan semua mesin. Berikan aliran listrik penuh. Wahahaha. Berhasil. Sukses. Benar-benar ahli kelas atas. Hahaha. Nona Yang, barang kiriman ini tidak ada masalah. Saya segera transfer pembayaran. Bagus sekali. Dengan 10 juta ini, perusahaan kita Yongxing bisa jadi perusahaan unggulan. C'est lama. C'est lama. Selamat ya. Jangan lupa kerjasama dengan kami, kepala pabrik Yang. Ya, benar. Ximai. Sudah saya bilangkan. Pesanan ini pasti sukses. Wahahaha. Song Jiming. Sekarang, masih ada yang mau dikatakan? Nona Yang, kalau begitu saya bawa barang ini untuk dikirim. Aduh. Gawat, mesinnya rusak. APA. Segera matikan listriknya. Nona Yang, ini bagaimana ini? Tuan William, pasti ada kesalahpahaman. Kak Swejan, katanya semua mesin ini sudah diperbaiki semua kan? Kok masih rusak? Jangan panik. Ini pasti. Mesinnya. Baru diatur ulang. Masih belum stabil. Saya perbaiki sekarang. Sudah 2 jam diperbaiki. Kenapa belum selesai juga? Iya juga. San Suejun ahli mesin kan? Jangan-jangan, masalah kecil saja tak bisa? YK. Kak Ziming. Benar katanya. Mesin mereka bermasalah ternyata. Sudah saya ingatkan. Tapi orang keras kepala. Nona Yang, saya kasih waktu setengah jam. Kalau mesinnya belum diperbaiki, siap-siap bayar denda. Tuan William, jangan buru-buru. Kami pasti kirim tepat waktu. Kak Swejan, sudah diperbaiki belum? Sebentar lagi. Semua jangan khawatir. Pabrik Yongxing kami, Ada Ali Mesin Professional. Percayalah mesin ini. Pasti tidak bermasalah. Untung aku punya catatan Song Zimi. Asal ikut parameter yang tercatat dan menyetel dengan benar. Pasti tidak akan salah. Waktunya habis. Sudah selesai. Berhasil diperbaiki. Kak Swejan, coba nyalakan sekarang. Baik. Semoga berhasil. Harus sukses. Cepat lihat, motor sudah berjalan normal. Luar biasa. Akhirnya motor ini kembali normal. Wahahaha. Sudah kubilangkan. Menyetel motor ini. Cuma tinggal gerakan jari kelingking. Gampang banget. Moment aligna. Mesin surumi ini. Cuma sebentar udah beres. Ahli San memang. Pilar Perusahaan Yongxing. Kemampuan teknisnya luar biasa. Memang hebat. Kalau terus dipakai dalam 3 menit, motor ini akan terbakar. Apa katamu? Song Jiming. Jangan ngawur. Motor ini sudah kuperbaiki. Pasti tidak ada masalah lagi. Tuan William. Jangan dengarkan omong kosongnya. Benar Tuan William. Sebaiknya kita selesaikan inspek dan bawa ke luar negeri. Menurut saya, motor ini tidak bermasalah. Tapi saya harus periksa detail. Tidak ada masalah. Akan segera saya tanda tangani.
Song Himing, kamu lihat baik-baik bagaimana Kak Xuejuan membawa Yongxing meraih kesuksesan. Bahaya. Motor terbakar dan rusak. Kalian para penipu. Kalau tidak beri motor yang bagus, saya batalkan kontrak, dan kalian bayar denda. 30 juta. Apa? 30 juta. Jika 30 juta ini hilang, pabrik Yongxing ini mungkin akan langsung bangkrut dan dilikuidasi. Ya. Kakak Xuejuan, Ada APA, bukankah kamu sudah menyesuaikan peralatan ini? Kenapa masih terbakar? Ini, aku juga tidak tahu. Tadi, jelas-jelas, beroperasi dengan normal. Ini. Kalau begitu, cepat perbaiki. Motornya sudah rusak. Untuk sementara, aku tidak bisa. APA. Kalian semua penipu. Bahkan motor yang kuinginkan tidak bisa. Berani-beraninya mengaku ahli. Segera batalkan kontraknya. Bayar aku 30 juta. 30 juta? Pabrik ayahku akan hancur. Kakak Ziming. Ganti rugi 30 juta. Pabrik Yongxing akan tamat. Aku sudah menasihati berkali-kali. Tapi mereka keras kepala. Mencari masalah sendiri. Song Jiming. Jangan senang di atas penderitaan orang. Bahkan jika semua motor ini terbakar, lalu kenapa? Selama ada kakak Xuejun, kita bisa membuat motor baru. Lalu, pabrik Yaoshi kalian? Bahkan satu motor yang layak pun tidak punya. Maaf. Mengecewakan kalian. Beberapa hari lalu, aku mengembangkan motor super generasi kedua. Akan dirilis dalam 7 hari. Ah, hebat sekali. APA. Apa? Dia mengembangkan motor super generasi kedua? Itu bahkan para ahli domestik pun tidak bisa mengembangkannya. Mustahil. Orang tidak berguna seperti bagaimana bisa mengembangkan motor super? Aku tahu. Kamu pasti meniru desain kakak Xuejun. Kamu benar-benar hina dan tak tahu malu. Lelekan. Aku tidak perlu meniru desain yang sudah ketinggalan zaman. Apa maksudmu? Semuanya. Motor super generasi kedua yang dikembangkan oleh pabrik kami akan dirilis dalam 3 hari. Baik, efisiensi atau stabilitas 10 kali lipat dari motor di pasaran. Pabrik Yongxing menghabiskan puluhan tahun, menghabiskan jutaan untuk penelitian motor, tidak menghasilkan produk yang layak. Motor super generasi kedua yang dikatakan Song Jiming. Benarkah? Jangan tertipu olehnya. Dia hanya mencari perhatian saja. Sun Xuejuan, mengembangkan motor sulit bagimu. Bagiku, sangat mudah. Song Himing. Siapa kamu? Motor super. Hanya ahli seperti kakak Xuejun yang menguasai teknologi yang bisa membuatnya. Kamu yakin sekali, Sun Xuejuan adalah ahli motor? Jika bukan kakak Xuejun, apa mungkin kamu? Sejujurnya, aku adalah ahli di bidang motor. Kamu salah percaya orang. Palsu? Song Himing. Kau pandai sekali bicara. Jelas-jelas kakak Xuejun adalah ahli motor. Kalau tidak, kenapa ayahku menerimanya sebagai menantu? Menyerahkan aku dan pabrik kepadanya? Xume benar. Pandangan Direktur Ya masih sangat tepat. Tuan William, jangan sampai tertipu olehnya. Hanya aku yang bisa mengembangkan peralatan yang Anda inginkan. Beri saya satu kesempatan lagi. 3 hari, dalam 3 hari, saya jamin akan mengembangkan motor super generasi ketiga dengan kinerja lebih tinggi. Baik, jika Anda benar-benar bisa meningkatkan motor super generasi ketiga, saya akan memaafkan kesalahan ini, dan berjanji untuk menggandakan pesanan untuk motor Yongxing. Bukankah itu 20 juta? Bagus sekali, Kak Xuejun. Aku tahu, kau pasti bisa menyelamatkan pabrik. Yang Xuemei, jangan terlalu senang dulu. Jika motor yang ditingkatkan bermasalah, pabrik Yongxing harus membayar denda 60 juta. Uang ini, bahkan jika kau menjual pabrik, kau tidak akan bisa membayarnya. Ada Kak Xuejun. Tidak perlu kau khawatir. Baik. Semoga kau tidak menyesal. Direktur Yo, mari kita kembali dulu dan siapkan konferensi pers. Baik. Aku tidak akan menyesal mengusir dari pabrik. Kak Ziming. Jika mereka benar-benar bisa meningkatkan motor super generasi ketiga dalam 3 hari, maka semua usaha kita akan sia-sia. Saat itu, tidak ada yang akan membeli
Motor kita. Pabrik Yaoshi akan menghadapi kerugian jutaan. Tenang. Jika Yang Xueme benar-benar percaya omong kosong San Sueju, maka yang menunggu pabrik Yongxing hanyalah membayar denda 60 juta, kebangkrutan dan utang. Kak Swajan, apa yang terjadi? Bukankah kau bilang, motor-motor itu sudah diperbaiki? Kenapa semuanya rusak? Ximai. Duduklah. Duduk. Ini semua salahnya Song Jiming. Dia sengaja merusak rem di dalam motor, yang mempengaruhi pengoperasian motor. Itulah yang menyebabkan Motor terbakar. Sampah Song Jiming itu, untuk membalas dendam pada dia benar-benar melakukan segalanya. Kak Swajan, lalu apa yang harus kita lakukan? Tenang. Bukankah ada aku? Kali ini, aku pasti bisa membuat motor super generasi ketiga dengan kinerja lebih tinggi. Bagus sekali Kak Swajan. Kalau begitu, pabrik Yongxing kita tidak hanya akan menjadi pemimpin industri, tetapi juga terkenal di luar negeri. Ximai. Segera berikan aku 500.000. Aku akan segera membawa orang untuk melakukan penelitian. APA? 500.000? Kak Swajan. 500.000 ini terlalu banyak. Ayah. Ximai. Jika kau tidak rela berkorban, kau tidak akan mendapatkan APA. Kau masih ingin pesanan motor dari Kanada? Apa kau tidak ingin mendapatkan? Kak Swajan memang yang terbaik dalam pengembangan motor super. Percaya padanya pasti benar. Baik. Aku akan segera memberimu dana. Kak Swajan, pesanan ini sangat penting. Jika kita tidak bisa mengirimkannya dengan lancar, maka pabrik Yongxing akan menghadapi denda 500 juta dan langsung bangkrut. Kak Swajan, kamu tidak boleh membuat kesalahan. Ximai. Tenang saja. Bagus sekali. 500.000 ini. Semuanya milikku. Gawat, kepala pabrik, motor pabrik kita, tidak lolos inspeksi ahli Kanada. Tuan William Menuntut ganti rugi 30 juta. Apa? Kualitas motor-motor ini selalu dikendalikan oleh Ziming. Dengan tingkat keahliannya, bagaimana mungkin ada masalah? Mungkinkah? Hello. Ayah. Xume. Apakah kamu memecat menantuku, Song Jiming? Ayah, apa yang baru saja ayah katakan? Sinyalnya buruk. Aku tidak mendengar dengan jelas. Xume. orang yang kamu pecat? Apakah itu menantuku? Aduh, ayah. Menantu ayah baik-baik saja di pabrik. Bagusla, quelle obégitu? Oh ya, Xueme. Ya, mengapa motornya tidak lulus inspeksi ahli? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini semua salah orang yang aku pecat sampah itu. Dia berani merusak motor. Menyebabkan seluruh motor rusak. Ayah tenang saja. Menantu ayah sedang mengembangkan motor super generasi ketiga. Segera akan membantu kita mendapatkan kembali 20 juta. Apa? 20 juta? Bagus sekali. Tunggu ayah kembali ke Tiongkok. Kita rayakan keberhasilan. Baik. Aduh. Kepala pabrik, Nona, dia baru saja masuk pabrik. Banyak ahli di bidang motor. Di pabrik ini, dia belum familiar. Anda menyerahkan kekuasaan padanya. Apakah tidak akan ada masalah? Jika Suemei mengurusnya sendiri, aku pasti tidak tenang. Tapi jangan lupa, aku punya menantu ahli, Jemeng, untuk menjaganya. Tapi kudengar, pabrik motor Yaoshi, Telemenjem Banken, motor super generasi kedua, dan 3 hari lagi. Kan Mengadakan Pameran. Bahkan jika ada Ziming, apakah tidak akan terlambat? Tenang saja. Di mana ada Ziming, selalu terdepan. Hehe. Jean Ganlupa. Dia adalah kartu truf pabrik Yongxing kita. Youting, gadis kecil itu. Dia ingin bersaing denganku. Dia hanya akan kalah telak. Hahaha, jadi, sudah jadi, motor super yang kita kembangkan. Selama bertahun-tahun akhirnya jadi. Ya. Bagus sekali, Kak Ziming. Akhirnya kita berhasil. Uhahaha. Maaf ya, Kak Ziming. aku hanya terlalu bersemangat. Kalian semua sudah bekerja keras. Setelah pameran selesai, kalian akan mendapat libur seminggu berbayar. Lalu kita adakan pesta perayaan. Masing-masing mendapat bonus 30.000. Wah, 30.000, sebanyak ini ya? Terima kasih. Kepala Yo sangat dermawan. Kepala pabrik.
Karena kita sudah mengadakan pesta perayaan, aku jadi penasaran, kapan kalian berdua akan mengadakan resepsi pernikahan? Benar juga. Betul. Pesta pernikahan. Iya, adakanlah. Pergi. Kembali bekerja semuanya. Kepala pabrik Yo, Zhengan Diamble Heitai. Mereka memang suka bicara sembarangan. Jangan dipikirkan. Tidak apa-apa, Kak Ziming. Kita sudah saling kenal lama. Sebenarnya, Kau bisa memanggilku Ting-Ting. Ting-Ting. Kak Ziming. Tiga hari lagi pameran. Aku yakin dengan kemampuanmu, pabrik motor Yaoshi pasti akan melampaui pabrik Yongxing dan menjadi nomor 1 di industri. Ting-Ting, tenang saja. Aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Kak Shuejuan. Ani, adalah motor tua yang dibeli dari pabrik lain. Hanya saja, casingnya diganti dengan punya kita. Benar, Kak. Kita menggunakan motor tua ini dan berpura-pura sebagai motor super generasi 3. Kalau sampai Maple Leaf ketahuan, kita bisa dikirim ke penjara kantor inspeksi. Kau takut apa? Parameter motor ini hampir sama. Aku sudah mengujinya sendiri. Tidak akan ada masalah. Hai. Ini. Kalau kau tidak bilang, aku tidak bilang. Siapa yang tahu? Ayah, Kak Shuejuan. Kau kan Ali motor. Kami semua mendengarkanmu. Benar. Kalian bagaimana? Belajar baik-baik denganku. Kerja yang benar. Kalau aku dapat 20 juta itu, keuntungan akan kubagi untuk kalian. Baik. Tuan William. Motor Super Generasi Son yang dikembangkan suami saya. Dipajang di sini. Tak disangka, teknologi motor Tuan San sangat canggih. Hanya dalam 3 hari, sudah membuat motor generasi 3. Tuan William. Terlalu memuji. Kali ini, Saya yamin. motor-motor ini pasti tidak akan ada masalah. Asalkan motornya berfungsi normal, saya akan langsung tanda tangani 20 juta kalian. Tidak akan kurang sepeser pun. Saya akan langsung transfer. Tuan William. Kalau begitu, mari kita mulai inspeksi. Baik. Sekarang juga, jalankan semua motornya. Sekarang juga, semua mesin listrik. Mulai uji coba. Kali ini, jangan sampai ada masalah. Berhasil. Cepat lihat, motor generasi ketiga super berhasil. Kak Sujan, kamu memang luar biasa. Kalau motor generasi ketiga diproduksi, pabrikku untung 3x lipat. TN San memang pantas disebut ahli di bidang motor listrik. Barang seperti ini, hanya kamu yang bisa meneliti. Kalau begitu, aku langsung transfer uangnya. Barang-barang ini akan segera diproduksi di negara kami. Haha. Terima kasih Tian William. Kak Swejan, sudah kuduga, menikahimu pilihan terbaik. Shumei. Sudah kukatakan sebelumnya, buat motor listrik saja. Bagiku, mudah sekali. Wahaha. Dengan pesanan 20 juta ini, aku bisa laporkan ke ayah. Oh iya, Kak Swejan. Hari ini pabrik Yaoshi, ada pameran penjualan. Cepat kita bawa motor super generasi ketiga ini untuk mempermalukan Song Zhiming di depan umum. Kak Ziming. Kata pabrik Yongxing sudah lulus. Inspeksi Ali Maple Country. Dapat 20 juta. Sekarang harus bagaimana? Jangan-jangan San Suejun benar bisa membuat motor super generasi ketiga. Ting-Ting. Meski mereka berhasil meneliti, masih ada cara lain. Bantu perkembangan pabrik Yaoshi. Ayo masuk dulu. Baik. Lihat, Shumei. Katanya, motor baru pabrik Yongxing sudah resmi di Maple Country diproduksi. Selamat ya. Beruntung ada Kak Suejun. Dia Sendirian menyelamatkan situasi. Sekarang pabrik Yongxing jadi pemimpin industri motor. Shumei, ke depan harus kerjasama. Benar, wahaha. Asal Bas Jong mau batalkan kerjasama dengan Yaoshi. Semua kerjasama. Semua bisa dibicarakan. Yang Sumei. Rencana licikmu tampaknya salah. Song Zhiming. Suejun sudah menciptakan motor super generasi ketiga. Sudah diproduksi di Maple Country. Sedangkan pabrik Yaoshi bisa saing apa dengan kami? Direktur Yo. Sudah kukatakan. Song Zhiming itu cuma sampah. Sekarang, harusnya kamu percaya. Wakil Direktur Pabrik Yaoshi,
Tak boleh dihina. Aku percaya Kak Zimi bisa putar keadaan. Ting Ting. Dia berani panggil Zhou. Panggilan mesra begitu. Direktur Yao, jangan bermimpi. Motor super seperti ini, hanya pakar seperti Fuezhou yang bisa membuat. Itu jelas cuma motor tua dengan casing baru. Meskipun motor ini kuat tenaganya, tapi daya tahannya sangat singkat. Sun Suechan berani mencuri dan mengganti komponen. Betul. Bahkan jika pabrik Yaoshi dibiarkan berkembang 10.000 tahun lagi, tetap akan diinjak-injak oleh pabrik Yongxing kami. Motor batch ini bermasalah besar. Jika langsung diproduksi di Kanada, pasti akan menyebabkan kecelakaan produksi serius. Nanti, pabrik Yongxing kalian tak cuma bayar denda 60 juta, tapi juga ganti rugi seluruh kerugian pabrik mereka. Cepat tarik kembali semua motor dari luar negeri. Masih ada waktu. Song Jiming. Kau cuma iri. Kemampuanku lebih darimu. Jangan ngomong sembarangan di sini. Motor ini tidak ada masalah. Kau sengaja menakuti-nakuti. Yang Sumei, kau bebas berbuat semaumu di pabrik sana. Tapi aku tak bisa lihat kau mempermalukan pabrik Yongxing di luar negeri. Aku akan telepon bos lama, Suru Tarik Semyo Motor. Allô Ziming. Song Jiming. Kau yang sudah dipecat dari Yongxing ini sampah. Berani ikut campur urusan kami? Ayahku sudah tahu kau plagiat kerja Fuezhou, pencuri hasil penelitian. Dia takkan dengarkan. Meski ini sia-sia. Yang Sumei, saat Yongxing bangkrut jangan menyesal. Selama ada kakak Suejun, Yongxing akan semakin maju. Aku takkan menyesal. Ting Ting, pameran segera dimulai. Tak perlu buang waktu dengan mereka di sini. Tunggu. Hammeran ini tak perlu dilanjutkan. Yang Xume. Apa maksudmu ini? Aku peringatkan kalian semua. Siapapun di sini yang kerja sama dengan Yaoshi berarti musuh Yongxing Kak. Yang Xume. Ini penyalahgunaan wewenang. Bos Jiang, sudah diam saja kau. Industri motor sekarang adalah kerajaan Yongxing. Kita tak bisa lawan mereka. Apalagi Yaoshi dengan Song Ziming, si pengecut pemalas itu. Mana bisa bikin motor bagus? Yang Xume. Ko s'engagea. Mencari gara-gara Yaoshi. Lalu kenapa? Demi Song Jiming, kau terus melawanku. Aku akan gunakan semua kekuatan Yongxing untuk hancurkan. Akan kubuat pabrik Yaoshi lenyap dari industri motor. Yaoshi melakukan kecurangan. Aku batalkan semua kerjasama dengan mereka. Saya juga batalkan. Kedepannya, motor super Yongxing sudah cukup untuk kami. Hancur. Apa pabrik Yaoshi kami benar-benar akan hilang dari industri? Zhou Ting, ini akibat kau bela Song Jiming dan lawan aku. Kalian penipu. Akhirnya ketemu. Ternyata Tuan William pun tahu kalian pakai barang rongsokan untuk gantikan motor super dalam acara pameran ini. Kalian benar-benar sekumpulan penipu yang tidak tahu malu, memalukan sampai ke luar negeri. Untung pabrik Yongxing kami telah mengembangkan motor super yang sudah diproduksi di negara Maple Leaf, mengharumkan nama negara Xia. Kalau tidak, maka orang Xia akan tercemar oleh kalian. Menurutku, penipu sebenarnya justru orang lain. Apa maksudmu? Tuan William, Anda datang tepat waktu. Cepat beritahu mereka, motor Super Sipton Swamiku, yang diproduksi di negara Maple Leaf, biar mereka melihat sendiri. Yang kalian berikan padaku bukan motor bagus sama sekali. Baru beberapa hari sudah rusak semua. Bahkan merusak peralatan kami. Motor kalian semua terbakar. Kalian harus ganti rugi. Ini tidak mungkin. Aduh. Kenapa Jiming tidak angkat telepon? Dia tahu aku sedang rapat di luar negeri. Calobucan, Uruzan Ponting. Tidak akan telepon di jam begini. Jangan pesanant Maple Leaf. Ada masalah? Gawat. Manajer, ada masalah. Motor yang dikirim ke Maple Leaf. Semua motor itu sudah rusak total. Pabrik Yongxing harus bayar kompensasi 100 juta yuan. Cepat pulang ke negara. Apa? Bagaimana bisa begini? Ini mustahil. Manager. Cepat. Pesan tiket penerbangan tercepat. Aku harus pulang. Denda dan kerugian pabrik kami. Total lebih dari 100 juta yuan. 100 juta. Ganti rugi. Tuan William, mungkin ada kesalahpahaman. Motor kami pasti tidak bermasalah. Anda salah informasi. Tidak, Tuan William, tidak mungkin salah.
Ini sama sekali bukan motor super generasi ketiga. Hanya motor lama yang dibungkus baru. Ini barang palsu. Palsu. Songs Himing, Jangga menambah masalah. Yang Sume. Sudah sampai di sini. Kamu masih percaya dia? Sun Shiwejuan Parker Motor sejati. Aku ingat kehidupan sebelumnya. Tidak mungkin aku salah. Jujur saja padamu. Aku juga lahir kembali. Akila Parker Motor sebenarnya. Sun Shiwejuan Kuma Penepu. Tidak mungkin. Kamu juga bereinkarnasi? Semuanya. Ini adalah motor super generasi kedua terbaru. Dari awal aku tidak bohong. Akahlah ahlinya. Rupanya dialah. Wah. Desainnya. Detailnya. Ini benar motor super generasi 2. Yang menciptakan, yang bikin motor super itu kamu, Master Hill. Aku tidak mungkin salah mengenal. Sume. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Pak Manajer. Ganti rugi 100 juta Ziming. Ini bagaimana bisa terjadi? Ayah pulang, cepat selamatkan pabrik kita. Tuan William. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Dengan keahlian menantuku, motornya pasti tidak bermasalah. Pak Manager, Anda salah orang. Saya bukan menantu Anda. Sun Shiwejuan yang sebenarnya. Apa katamu? Ayah, bukankah ayah sudah mengakui Suejon sebagai menantu? Dazar anak duraka. Satu-satunya menantu yang aku akui. Anya Song Ziming. Ziming. Ini salahku tak mendidik Sue, membuatmu menderita. Meskipun kalian berdua tidak bisa menikah, tidak bersama, jangan sekali-kali berdiri di pihak pabrik motor Yaoshi. Pak Manager. Bukan aku tidak mau balas budi, tapi putrimu yang Suemei sudah memecatku. Apa? Kau berani memecat tiang penyangga. Pabrik Yongxing. Kamu benar ahli motor? Ayah. Dazar anak tidak berbakti. Pabrik Yongxing. Kubangun dengan darah dan keringat separuh hidupku. Tak Kuzanka. Kau hancurkan semuanya. Sungguh malapetaka. Ayah, aku tahu salah. Jangan merah. Kini pabrik motor Yongxing, puluhan tahun usaha jadi sia-sia. Pasti tersingkir dari industri, sedangkan pabrik motor Yaoshi, mulai hari ini jadi pemimpin. Tuan Song, Nona Yo. Aku mau beri pesanan 30 juta ke pabrik kalian. Aku pesan 5 juta untuk motor super generasi kedua. Aku juga pesan 3 juta. Untuk kerjasama, nanti tim kami akan menghubungi. Ayo pergi. Siming. Siming. Ziming. Ting ting, hari-hari. Heitai. Aku masih bisa hari ini senang. Mari mabuk sampai puas. Sudah mulai ngawur bicara, masih bilang belum mabuk. Duduklah di sini sebentar, aku akan membuatkanmu sup penetral alkohol. Kakak Ziming, aku suka padamu. Aku ingin melamarmu. Kenapa? Kamu tidak mau? Aku secantik ini, masih tidak suka padaku? Bukan begitu, Ting Ting. Saat aku tak punya apa-apa, kamu tetap percaya padaku. Selalu mendukungku. Kalau mau melamar, seharusnya aku yang melamarmu. Ting Ting. Maukah kau menikah denganku? Kakak Ziming. Setelah urusan motor super selesai, mari kita menikah. Baik. Ting Ting. Aku pasti akan memberimu pernikahan termegah. Tak kira cepat terbongkar. Untung uang sudah cukup dikorupsi. Sun Xujin. Berenice Kali Camus Berpura Alimotor. Jelaskan cara tipu Fuemi. Aku yang curi blueprints Song Jiming. APA, blueprints itu kau curi dari Song Himing? Rupanya sejak kehidupan lalu, aku salah percaya orang.
Mana mungkin aku paham teknologi motor. Kalau bukan karena kau pecat Song Ziming, aku takkan berani teruskan kesalahan. Berasal ya di Ali Motor. Lalu kamu. Lalu bagaimana kau perbaiki kerusakan itu? Cepat bicara. Aku pakai catatan Song Ziming untuk menipu. Parameter belakang salah. Ini juga tak ku ketahui. Kamu benar-benar Sans patulaine. Rupanya, kaulah pencuri teknologi aslinya. Aku yang buta. Salah menilai orang. Simai. Ayah. Aku salah. Aku benar-benar menyesal. Aku Yanyi. Aku akan memperlakukanmu baik-baik mulai sekarang. Mulai saat ini, aku tak akan curang lagi. Xumei. Mingyi. Xumei. Demi hubungan kita. Sebagai suami istri ini, Tolong minta ampun ke ayah. aku tak akan ulangi. Tolong selamatkan aku. Xumei. CIH. Hubungan suami istri apaan? Melihatmu sudah membuatku muak. Xumei. Sun Swajan. Hidupmu yang enak sudah habis. Kita akan segera bercerai. Sun Xujin. Kau korupsi uang pabrik. Buat banyak kejahatan. Koakan Terkensi di Banjara. Seumur hidup. Ayah. Aku salah. Ampuni aku. Ayah. Ziming. Sekarang, aset pabrik Yongxing disita. Utang keluarga yang 100 juta. Kaziani Lakami. Selamatkan pabrik ini. Kakak Ziming, salahku. Ini salahku. Terperdaya Sun Xuejuan. Salah paham padaku. Sekarang aku sadar salah. Kembalilah selamatkan pabrik. Aku lakukan apapun. Yang Xumei, Dulu, Ko Inaziming. Tak Koduga akhirnya beji. Kembali. Tak perlu. Jika mau selamatkan pabrik, aku tawar 1 juta yuan. Untuk akuisisi pabrik. Ijura, ini keterlaluan. Song Ziming, aku sudah minta maaf. Mengapa masih hitung-hitungan? Yang Sume. Dulu kau yang paksaku. Putus hubungan dengan Yongxing. Budi keluarga yang sudah kubayar dengan 10 tahun. Berani-beraninya kau. Minta aku bereskan masalah. Tapi kehidupan sebelumnya. Itu masa lalu. Sekarang, sejak kau pilih Sun Xuejuan. Semua sudah berakhir. Xumei. Dazaranak Duraka. Kau ingin bunuh ayah. Pilih pulang dan bangkrut. Atau terima akuisisi. Putuskan sendiri. Joting, kita pergi. Kakak Ziming. Ayah. Azil Géry paya semuri dupku. Hancur dalam semalam. Ayah. Maafkan aku. Aku sungguh salah. Kehidupan lalu. Ziming memperlakukanku baik. Tapi aku percaya fitnahan. Saat dia sedang di puncak. Kuberikan malu publik. Tuduh dia menjiplak Sun Swejon. Hancurkan reputasinya. Buat dia meninggal. Mungkin ini. Kikumen yang Pantazan Taku. Mari kita sambut. Pak Song Ziming, Ali Motor. Naik panggung terima penghargaan. Bagus, bagus, bagus. Song Ziming, Direktur Pabrik Motor Yaoshi, atasi masalah teknologi motor. Berhasil kembangkan motor super generasi kelima. Dianugerahi penghargaan talenta teknologi nasional. Di sini saya ingin berterima kasih pada seseorang. Tanpa dukungannya, saya takkan bisa mencapai kesuksesan ini. Dia adalah istri saya, Joting. Bagus, bagus. Suamiku, kau bekerja keras bertahun-tahun. Istriku, terima kasih atas pengertian dan dukunganmu. Tanpa itu aku tak mungkin bisa selesaikan motor super generasi kelima lebih cepat, membuat pabrik motor Yaoshi seketika menjadi pemimpin industri motor dunia. Di sini saya umumkan, pabrik motor Yaoshi akan menyumbangkan seluruh data motor super generasi kelima ke negara Sakura Kuma. Bagus. Di kehidupan sebelumnya, aku baru selesaikan motor super generasi kelima. Belum sempat menyaksikan perubahannya pada dunia. Sekarang dapat kesempatan hidup lagi. Aku percepat 30 tahun lebih awal. Membawa motor super generasi kelima ke dunia ini. Aku ingin menyaksikan negaraku semakin makmur dan kuat. Kau buta, ya? Jalan nggak lihat depan. Maaf. Ini bukan Yang Xuemei? Kok jadi pelayan
Wakil Direktur Yongxing yang dulu diagungkan, ternyata jatuh sampai begini. Padahal mantan direktur sudah tentukan menantu, yaitu Song Zhiming. Tapi dia malah pilih Sun Xuejuan. Pantasan dapat akibat sendiri. Yang Xume. Di kartu ini ada 100.000 yuan. Kakak Zhiming yang suruh saya berikan. Anggap saja tebus masa muda 10 tahunnya. Suamiku, ayo pulang. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Sudah terlambat.